Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama Pangeran Diponegoro. Ya, pada kesempatan kali ini Pangeran Diponegoro kembali akan menemani anak-anak semua untuk kembali belajar. Hari ini kita akan belajar tepatnya di kelas 5, tema 6, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran ketiga. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan untuk diberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang pinter-pinter, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya adalah kita akan belajar mengenai peranan masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya, perajin batik dari suku Osing. Kita juga akan mempelajari akibat tidak adanya tanggung jawab di masyarakat. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar kalian jadi lebih paham terhadap materinya. Yuk simak bacaan berikut ini. Peranan masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditujukan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Trunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Nah, anak-anak,
Dari bacaan yang sudah kita pelajari, marilah kita coba untuk mengetahui isi dari masing-masing paragraf. Di bacaan tersebut terdapat 4 paragraf, jadi kita coba untuk menentukan isi dari mulai paragraf 1 sampai ke 4. Dimulai dari paragraf ke-1, isinya adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyang. Kemudian untuk isi di paragraf kedua adalah kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Sementara isi di paragraf ketiga adalah keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Sementara untuk isi di paragraf keempat adalah beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat diperkenalkan melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perajin batik Osing. Seperti yang sudah kita bahas di bacaan sebelumnya, kita akan membahas tentang perajin batik dari suku Osing. Digambar adalah salah satu jenis motif gajah oling dari perajin batik suku Osing. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk simak bacaan berikut ini. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, ada daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Nah, demikianlah bacaannya. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan membatik dengan menggunakan pewarna alami? Ya, tujuannya adalah para perajin bisa memanfaatkan bahan-bahan alam yang tentunya ramah lingkungan yang ada di sekitar perajin dan menjadi lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. 2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Tentunya akan menjadikan meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Nomor 3. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik?
Kondisi ekonomi dari para perajin akan meningkat karena mereka diuntungkan dengan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk pewarnaan. Mereka bisa mendapatkan pewarna alami dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak seperti pewarna kimia yang harus dibeli. 4. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Kegiatan tersebut memberikan dampak yang bagus untuk kemajuan pembangunan sosial budaya masyarakat suku Osing. Adakah kegiatan serupa di daerahmu? Tentunya ada ya. Tujuannya tentunya untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas dari pihak yang terlibat, peran, hak, dan kewajiban dari bacaan perajin batik Osing dari Banyuwangi. Pihak yang terlibat pertama tentunya masyarakat Osing. Perannya menciptakan motif batik Banyuwangi. Haknya memperoleh motif batik yang unik. Kewajibannya menggunakan bahan pewarna alami untuk batik mereka. Berikutnya ada Merdi Sihombing. Ya, ini desainer yang hebat ya. Perannya melatih para perajin batik. Haknya mendapatkan penghargaan dan imbal jasa atas pelatihannya. Kewajibannya memperbanyak kreasi motif batik Banyuwangi dan juga membagikan ilmu-ilmunya terhadap masyarakat sekitar. Pihak yang terlibat berikutnya adalah Abdullah Azwar Anas ya, Bapak Bupati ya. Perannya adalah mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. Haknya meningkatkan tingkat ekonomi para perajin batik di Banyuwangi. Kewajiban dari Pak Abdullah Azwar Anas ini mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Berikutnya, pihak yang terlibat adalah perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Perannya mengikuti pelatihan, haknya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan, dan kewajibannya memanfaatkan bahan alami untuk dijadikan bahan pewarna. Nah, itulah beberapa pihak yang terlibat dari bacaan perajin batik Osing, termasuk peran, hak, dan kewajibannya. Ingat ya, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Berikutnya, kita akan membahas jika tidak melakukan tanggung jawabnya, apa yang akan terjadi ya. Dimulai dari masyarakat Osing. Motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik itu jika tidak melakukan tanggung jawab. Berikutnya, Merdi Sihombing. Akibatnya, kreasi motif perajin batik di Banyuwangi tidak bisa berkembang. Berikutnya, dari pihak Pak Bupati Abdullah Azwar Anas. Geliat industri batik di Banyuwangi akan berkurang. Berikutnya, perajin batik Banyuwangi dan Sanggar Sekar Bakung, lingkungan menjadi tercemar karena mereka menggunakan bahan pewarna kimia. Nah, anak-anak, apa sih akibat jika tidak melakukan tanggung jawab di masyarakat? Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati masyarakat. Tentunya suatu hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar ya. Banyak sampah, banyak kotoran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat hubungan sosial di masyarakat menjadi tidak baik, antar warga, antar masyarakat menjadi hubungan yang tidak harmonis lagi. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat kalian untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.